Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan kelas D akan mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di Surabaya Intercultural School. Yang kami hormati Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD MCE selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Nandini Prastika Damayanti dengan NIM 2202 1010 1101. Selanjutnya, Saya Yulia Nurputrisari dengan NIM 220210101090. Saya Darilah Maulida dengan NIM 220210101091. Saya Norma Sukma Amelia dengan NIM 220210101107. untuk pokok bahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang, tujuan dan manfaat. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, rancangan pelaksanaan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pokok bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya, latar belakang. Pengenalan lapangan persekolahan merupakan salah satu proses persiapan untuk menjadi guru profesional pada saat menempuh pendidikan sarjana pendidikan. Kegiatan ini berupa penugasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menganalisis dan observasi ke sekolah atau yayasan atau lembaga pendidikan. Agar dapat menjadi guru yang profesional dan kompeten, mahasiswa harus mengerti administrasi penting dan struktur yang ada di sekolah. Oleh karena itu, mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP ini wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Karena mata kuliah ini menjadi bagian untuk menciptakan pendidik yang unggul dan mengerti terkait hal-hal yang ada di sekolah. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui visi dan misi dari Surabaya Intercultural School dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik. Yang kedua, mengetahui karakteristik peserta didik di Surabaya Intercultural School. Yang ketiga, mengetahui struktur organisasi dan tata kerja sekolah di Surabaya Intercultural School. Yang keempat, mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini. Yang kelima, mengetahui praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada. Yang keenam, mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal di Surabaya Intercultural School. Yang ketujuh, mengetahui kegiatan rutin yang dilakukan. Yang kedelapan, mengetahui tujuan kurikuler pembelajaran matematika, bahan kajian, serta durasi pembelajarannya. Yang kesembilan, mengetahui silabus, program tahunan, program semester, dan RPP atau rancangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang digunakan. Yang kesepuluh, mengetahui penggunaan media dan alat peraga pembelajaran matematika. Yang kesebelas, mengetahui kurikulum, strategi, serta sistem evaluasi guru pada pembelajaran matematika di Surabaya Intercultural School. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Yang kedua, mendapatkan pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterikatan ilmu
dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Yang kelima, memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang keenam, ada memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk dapat berperan sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai problem solver. Yang kedelapan, menerapkan ilmu dari mata kuliah yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk mempraktekkannya dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya di tempat PLP. Yang kesembilan, mengetahui dan mengenal secara langsung kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya di sekolah tempat pelaksanaan PLP. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka. Pengertian pengenalan lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan pada Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8. Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, fungsi kurikulum adalah memberikan dan mengembangkan pendidikan bagi peserta didik serta untuk menghindari berbagai macam ketidaksesuaian terhadap standar pendidikan dan kurikulum, khususnya oleh tenaga pendidik. Artinya, apakah guru tetap memberikan siswa pelajaran sesuai standar atau pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, ada media pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan keinginan siswa, serta memperlancar proses belajarnya. Saat melakukan proses belajar mengajar, bentuk media pembelajaran yang berbeda dapat digunakan tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait laboratorium sekolah. Nah, laboratorium itu merupakan salah satu sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di laboratorium ini siswa dapat melakukan latihan eksperimen, melakukan penelitian, dan membuktikan teori yang telah dipelajarinya dalam buku. Kalimat ini berdasarkan pernyataan dari Wirjo Suromarto dan kawan-kawan. Kemudian, ada berbagai jenis laboratorium di sekolah yang tergantung pada departemen sekolahnya. Definisi lain menurut Sukarso yaitu laboratorium adalah tempat dilakukannya kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Lokasi tersebut dapat berupa ruang tertutup, ruangan, maupun ruang terbuka seperti taman. Kemudian selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam
mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan terkait rancangan pelaksanaan dalam kegiatan PLP ini. Yang pertama yaitu profil sekolah. Surabaya Intercultural School atau SIS merupakan salah satu sekolah yang ada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya Intercultural School ini didirikan pada tahun 1971. Secara geografis, Surabaya Intercultural School memiliki letak yang strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah, dan dilalui segala jenis angkutan umum sehingga memudahkan akses menuju sekolah. Kemudian, tempat dan waktu kegiatan. Jadi, kelompok kami melaksanakan kegiatan PLP ini menggunakan objek tempatnya yaitu Surabaya Intercultural School dengan alamatnya yaitu Jalan Sekolah Internasional Citra Raya Surabaya, Indonesia. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 pada pukul 8 hingga selesai. Kemudian terkait deskripsi dan bentuk kegiatan yang kami lakukan, yang pertama yaitu observasi dan analisis karakteristik peserta didik, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kemudian yang kedua, observasi dan dokumentasi profil beserta visi misi sekolah. Yang ketiga, observasi dan dokumentasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang keempat, observasi dan implementasi peraturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kelima, observasi dan analisis kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, dan briefing. Kemudian yang keenam, observasi dan analisis kegiatan rutin di sekolah seperti ekstrakurikuler. Yang ketujuh, dokumentasi silabus modul ajar dan media seperti LKS atau Praga di sekolah. Yang kedelapan, observasi dan wawancara alat evaluasi pembelajaran di sekolah. Yang kesembilan, observasi dan wawancara terhadap permasalahan kurikulum, program tahunan, dan program semesternya. Yang kesepuluh, yaitu observasi dan wawancara mengenai perangkat pembelajaran. Terakhir, wawancara mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan pada saat kegiatan PLP ini, yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga adalah analisis, kemudian tahap terakhirnya adalah dokumentasi, atau langkah terakhirnya adalah dokumentasi. Baik, untuk bab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Para siswa di Surabaya Intercultural School atau SIS menunjukkan kedisiplinan tinggi dengan selalu hadir tepat waktu di kelas dan mematuhi berbagai peraturan yang ada. Mereka menjaga ketenangan selama pelajaran, mengenakan pakaian bebas namun bersepatu, serta menghargai pendapat teman-teman mereka. Kedisiplinan ini tidak hanya terlihat dalam kehadiran, tetapi juga dalam ketaatan terhadap aturan sekolah dan tata tertib kelas. Dalam hal kerjasama, siswa mampu bekerja dengan baik dalam kelompok yang dibagi menggunakan sistem spin roulette, aktif mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain sehingga menciptakan lingkungan belajar inklusif dan suportif. Mereka juga menunjukkan inisiatif luar biasa dengan mencoba hal-hal baru seperti proyek di luar kelas dan permainan edukatif di taman bermain, serta mencari solusi kreatif melalui diskusi mendalam. Next. Siswa di SIS selalu konsisten menyelesaikan tugas tepat waktu dengan bantuan media pengumpulan tugas seperti formulir dan Google Drive yang disediakan oleh guru. Sikap ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memenuhi kewajiban akademik. Etika juga menjadi aspek penting, dengan diajarkan menghormati guru, teman, dan lingkungan sekolah, serta menjauhi tindakan bullying. Mereka menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan ujian dengan jujur, tanpa kecurangan.
Meskipun berasal dari berbagai latar belakang, siswa dan guru mematuhi norma-norma moral dan etika yang berlaku, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan menghormati perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa SIS tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat. Next. Selanjutnya masuk ke struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Di Surabaya Intercultural School sudah ada visi dan misi yang baik. Untuk misi sekolah terdapat di setiap ruang kelas, sedangkan misinya hanya terdapat pada situs web sekolah. Pada saat awal masuk pendaftaran sekolah, selalu diadakan sosialisasi visi dan misi sekolah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja. Di sekolah tersebut, bagan struktur organisasi sekolah hanya terdapat pada web sekolah. Terdapat juga deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Namun, diletakkan di ruang yang tidak boleh semua orang masuk. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di ruangan tersebut. Untuk sosialisasi program kerja sekolah selalu dilakukan pada saat awal tahun pembelajaran. Begitu juga dengan sosialisasi tata tertib sekolah. Next. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Untuk prasarana di sini, peralatan pendidikan atau media pembelajaran sudah cukup lengkap di sekolah tersebut. Contohnya ada papan tulis, penghapus, LCD, proyektor, speaker, televisi, meja, kursi, dan lain sebagainya. Buku dan sumber belajarnya juga sudah cukup lengkap. Begitu juga dengan alat-alat untuk proyek juga cukup lengkap, seperti gunting, jenis-jenis kertas, busur, penggaris, spidol, krayon, dan lain-lain. Next. Untuk prasarananya, ruang kelas di sekolah tersebut sangat layak sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik. Terdapat pula ruangan khusus untuk kepala sekolah dan tata usaha. Ruang perpustakaan di sekolah tersebut cukup luas, bersih, nyaman, dan terdapat buku-buku bacaan yang sangat lengkap. Terdapat lapangan olahraga yang cukup lengkap seperti lapangan basket, voli, bulu tangkis, serta kolam renang. Terdapat pula UKS, laboratorium, dan tempat ibadah. Tetapi untuk tempat ibadah hanya terdapat satu, yaitu musola. Toilet dan kamar mandi di sekolah tersebut keadaannya cukup nyaman dan bersih. Untuk kantin sekolah, sangat luas, bersih, dan nyaman. Tapi pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan kartu yang telah disediakan oleh sekolah. Next. Selanjutnya masuk ke pengelolaan pendidikan. Surabaya Intercultural School menunjukkan implementasi yang baik dalam berbagai aspek pengelolaan pendidikan. Dalam hal pengelolaan kesiswaan, sekolah telah menyediakan pedoman penerimaan dan orientasi peserta didik baru. Proses orientasi juga telah dilaksanakan dengan baik, membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kebijakan sekolah. Kehadiran siswa dicatat dengan teratur di setiap kelas, memastikan pemantauan yang baik. Sekolah juga mendokumentasikan kegiatan ekstrakurikuler dengan cermat, mencerminkan manajemen kegiatan siswa yang efektif. Layanan penting seperti bimbingan konseling, perpustakaan, dan koperasi sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, memberikan dukungan yang signifikan bagi kesejahteraan dan pengembangan siswa. Next. Tidak terdapat kegiatan ko-kurikuler di sekolah yang dapat mendukung pengembangan siswa di luar kurikulum inti. Jadwal belajar siswa sudah tersusun dengan baik, berikan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam pengelolaan kurikulum, sekolah menunjukkan fleksibilitas dengan menggunakan dokumen penunjang kurikulum yang disebut Teacher's Planning. Informasi mengenai urutan kepangkatan, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tersedia di situs web sekolah. Dalam aspek pengelolaan keuangan, sekolah memiliki papan informasi keuangan dan sumber pendanaan yang tersedia, meskipun informasi ini tidak dipublikasikan untuk umum. Next. Sekolah memanfaatkan berbagai media, termasuk papan pengumuman, mading, dan platform digital seperti Instagram dan situs web sekolah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai peran serta komite sekolah dilakukan selama masa orientasi siswa.
membantu orang tua dan masyarakat memeran dan kontribusi mereka dalam kegiatan sekolah. Struktur organisasi komite dan deskripsi tugas masing-masing anggotanya sudah tersedia, meskipun informasi ini tidak dipublikasikan secara luas. Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, sekolah memiliki inventaris yang lengkap dan SOP penggunaan yang sudah ditetapkan, meskipun tidak dipublikasikan secara umum. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, di Surabaya Intercultural School ini terdapat tata tertib yang tersedia baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas. Tata tertib ini mencangkup berbagai aspek seperti penggunaan atribut, menghormati satu sama lain, larangan terhadap perilaku bullying. Selain itu, juga terdapat tata tertib yang berlaku bagi tenaga pendidik dan kependidikan, yang mencangkup prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam mengajar serta berinteraksi dengan siswa. SIS ini juga menyediakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah pribadi, akademik, maupun sosial. Selain itu, terdapat pula wakil bidang kesiswaan yang tersedia. Gunanya yaitu untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi mereka. Next. Jika ada siswa yang melanggar tata tertib, SIS memiliki sistem sanksi yang berlaku. Nah, pada awalnya guru ini akan mengadakan pembicaraan secara personal dengan siswa yang bersangkutan terkait membahas pelanggaran yang dilakukan dan memberikan arahan serta pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut. Sanksi yang diberikan ini dapat berupa teguran, penugasan tambahan, ataupun tindakan disiplin lainnya sesuai dengan tindakan pelanggaran dan kebijakan sekolahnya. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada siswa mengenai pentingnya mematuhi tata tertib dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Next. Kegiatan pembiasaan dan kegiatan positif. Nah, di Surabaya Intercultural School belum menerapkan beberapa kebiasaan positif seperti berdoa sebelum belajar, membayar infak, bakti sosial, menyanyikan lagu nasional, dan salat Jumat untuk laki-laki. Nah, karena di sekolah ini tersebut merupakan sekolah internasional yang memiliki keberagaman agama dan kewarganegaraannya. Tetapi di sekolah ini sudah membiasakan untuk menerapkan protokol kesehatan, serta membiasakan untuk meminta izin saat masuk atau keluar kelas. Next. Kegiatan seremonial formal. Nah, di SIS ini mengelola kegiatan seremonial formal dengan cara yang unik dan sesuai dengan karakteristik mereka sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan pendekatan multikultural dan internasional. Tidak adanya upacara bendera setiap hari Senin menunjukkan fleksibilitas dan mungkin penekanan pada metode lain dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan. Next. Nah, di sisi lain, sekolah ini memiliki komitmen untuk mengadakan upacara pada hari-hari besar nasional, seperti Hari Pancasila, mencerminkan penghargaan terhadap identitas dan nilai-nilai nasional Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan tradisi nasional dengan perspektif global, menciptakan lingkungan yang menghormati dan merayakan keberagaman budaya. Pendekatan ini memberikan siswa pengalaman yang kaya dan seimbang dalam memahami serta menghargai identitas mereka sendiri dan orang lain, yang sangat penting dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara global. Next. Kegiatan rutin di sekolah. Nah, di sekolah SIS ini terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia bagi siswanya. Kegiatan ini mencangkup olahraga seperti voli, basket, sepak bola, dan renang. Untuk memastikan
pengelolaan yang teratur, kegiatan ekstrakurikuler ini dijadwalkan dalam 3 musim, di mana setiap musim itu berlangsung setiap 3 bulan. Misalnya, voli itu dilakukan di bulan pertama, diikuti oleh basket selama 3 bulan berikutnya, dan begitu pula dengan seterusnya. Siswa di sekolah SIS ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka, dengan pembinaan yang disediakan oleh guru yang berpengalaman dalam bidangnya. Next. Selain kegiatan ekstrakurikuler, terdapat juga kegiatan kokurikuler yang tersedia di SIS. Kegiatan ini meliputi berbagai bidang seperti seni, musik, debat, dan lain sebagainya. Siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan kokurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka. Setiap kegiatan kurikuler ini diawasi oleh guru pembinanya, yang seringkali merupakan guru bimbing dan konseling. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka di luar kurikulum akademiknya. Next. Perangkat pembelajaran sekolah di SIS itu belum ada silabus, RPP, buku guru, dan buku siswa, karena guru di sekolah SIS itu tidak membuat RPP dan silabus. Tidak ada buku yang dijadikan pedoman khusus untuk pembelajaran. Guru itu dibebaskan untuk menggunakan buku apa saja untuk melakukan pembelajarannya. Begitu juga dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Media dan peraga pembelajaran di SIS ini telah menyediakan alat peraga matematika di ruang kelas. Alat peraga ini termasuk dadu, potongan bangun datar, dan kalkulator matematis untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang abstrak. Sekolah ini juga memanfaatkan teknologi canggih seperti smart whiteboard, touch screen dalam pembelajaran mereka. Media ini memungkinkan penggunaan Microsoft Office dalam penyampaian bahan ajar. Dengan menggunakan smart whiteboard, guru dapat menampilkan presentasi PowerPoint menggunakan Word untuk menulis dan mengedit dokumen secara langsung, serta Excel ini untuk menunjukkan data dan grafik. Meskipun sekolahnya sudah menggunakan alat peraga fisik dan teknologi untuk mendukung pembelajaran matematikanya itu, observasi ini menunjukkan bahwa aplikasi matematikanya belum digunakan di kelas-kelas yang diobservasi. Next. Selain itu, ada pula sistem evaluasi pembelajarannya. Di sekolah ini tidak menerapkan UTS ataupun midterm exam, tetapi di sekolah ini menerapkan UAS, remedial dan pengayaan, ujian lisan, tes penilaian formatif, sumatif, diagnostik, serta adanya diskusi kelas dan presentasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan PLP ini, yaitu seperti berikut. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian saya lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Surabaya Intercultural School atau SIS menggambarkan praktek-praktek pengelolaan pendidikan yang efektif melalui struktur organisasi yang kokoh, fasilitas pendukung yang memadai, dan keanekaragaman kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana sekolah dirancang untuk mendukung pembelajaran efektif dan nyaman dengan fasilitas olahraga dan laboratorium yang lengkap yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademiknya. Kemudian, kurikulum dan metode pembelajaran di SIS ini memberikan kebebasan kepada guru dalam pemilihan materi pembelajaran tanpa kewajiban pembuatan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran.
serta silabus yang ketat, dan menawarkan fleksibilitas dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Evaluasi pembelajaran di SIS ini mencakup berbagai metode yang holistik dan beragam, termasuk UAS atau ujian akhir semester, remedial, pengayaan, serta ujian lisan dan diskusi kelas yang mendukung pengembangan keterampilan kritis dan komunikasi antar siswanya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kita. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.